Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, Jemaat Episcopal Gracia dimanapun berada, puji Tuhan, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan sebagaimana biasanya setiap hari Minggu. Saya berbagi share firman Tuhan melalui tayangan ini. Kiranya diberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari saya mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu untuk kesempatan ini. Kami kembali boleh mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan. Kami perlu kebenaran firman Tuhan yang memotivasi, yang mendorong, mengingatkan, memulihkan. Bahkan firman Tuhan yang menegur dan menasihati kami. Untuk kami menjadi pribadi yang makin lebih berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca dalam kitab Roma. Kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 berkata begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Puji Tuhan. Saya mau bicara di sini tentang belas kasihan Tuhan kepada kita atau kemurahan hati Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang begitu luar biasa. Alkitab berkata bahwa Dia menaruh belas kasihan kepada siapa Dia, Tuhan mau menaruh belas kasihan. Di sini bukan berarti Tuhan membeda-bedakan, tidak saudara-saudara. Tetapi dalam bingkai orang percaya kita tetap yakin bahwa ketika kita masuk menjadi orang yang percaya, maka saya percaya konteks ini menjadi bahagian kita. Sehingga apa yang Alkitab katakan, ia menaruh belas kasihan, di mana dia ingin tunjukkan bahwa dia begitu mengasihi saya, dia begitu mengasihi saudara. Dan kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Kita tidak mengharapkan belas kasihan manusia yang terbatas. Kita mengharapkan belas kasihan Tuhan yang abadi, yang kekal. Dan dia itu mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan dalam perjalanan Yesus, ketika dia dalam pelayanan, dia dari kota masuk keluar kota, kampung masuk keluar kampung, dia selalu tunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Ada yang sakit, yang lumpuh, yang buta, dia tunjukkan belas kasihannya, saudara. Demikian juga dengan saya dan saudara. Dalam kitab Roma ini konteks tentang orang Israel, ya, sebagai umat pilihan. Dalam artian bahwa bangsa ini adalah umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mau tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ketika dia memilih Yakub, iya. Dia memilih Yakub sebagai bagian dari perjanjian Abraham, Ishak, Yakub. Dan tidak hanya berhenti sampai kepada Yakub, tetapi itu terus sampai kepada anak cucu Yakub, terus sampai kepada kita gerejanya. Sehingga kita mau mengakui, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagian saya, menjadi bagian saudara-saudara. Semua ini karena apa? Karena Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saya. Aku akan menaruh belas kasihan. Saudara, kita perlu belas kasihan Tuhan. Iya kan? Belas kasihan dari Bapa dalam hari-hari hidup. Karena kita manusia yang terbatas. Kita nggak bisa buat apa-apa. Sebagaimana dia menaruh belas kasihan kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami penindasan di Mesir. Iya. Sampai Tuhan izinkan mereka harus keluar dari Mesir, dan ketika mereka dalam perjalanan selama 40 tahun, walaupun ada generasi yang akhirnya harus mati di padang gurun, namun bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka.
Justru kasih Allah dalam kehidupan mereka untuk mengajarkan dan mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang benar kuat di dalam Tuhan melalui proses demi proses. Begitu juga dengan kita, bahwa Dia ingin tunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan kasih-Nya itu di dalam kehidupan kita. Kalau konteks orang dalam kehidupan sehari-hari berkata kasih itu diwujudkan dalam hal-hal yang mungkin kita akan merasa hal-hal nyaman saja. Tapi kasih Allah dalam kehidupan kita Dia ingin tunjukkan adalah pada perkara-perkara yang akan membentuk, pada perkara-perkara yang akan mengasah kehidupan kita ini untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Melalui sebuah proses. Dan di situ wujud dari kasih-Nya dalam kita. Saudara-saudara, sama seperti ketika seorang orang tua terhadap anaknya. Wujud kasih orang tua kepada anaknya tidak hanya dalam batasan ketika dia membelai-belai anaknya, dia menggendong anaknya, itu bicara tentang belas kasihan. Tapi tidak hanya sebatas itu, saudara. Ya, untuk dia tunjukkan kasih-Nya kepadanya, maka anaknya itu dia akan mengajar anaknya. Kalau ada yang salah, dia akan tegur anaknya. Saudara, itu wujud dari kasih-Nya. Kalau ada yang tidak beres, maka dia ingin membetulkan anaknya. Ini yang sebenarnya. Itulah bicara proses dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ini bicara tentang kasih Tuhan dalam hidup ini. Kasih Allah yang tiada terbatas, yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita, dalam kita melayani dan mengiring akan Dia. Dalam kitab ini, Roma pasal 9, selanjutnya saya mau baca, dalam tulisan berkata begini, ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Iya. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi wujud kasih Allah itu kepada bangsa Israel, saudara-saudara, ya, ketika Dia nyatakan melalui pribadi dari Firaun. Ketika Firaun menekan mereka, ya, Dia izinkan Firaun memperlakukan demikian untuk Dia mau tunjukkan bagaimana Dia mau mengajar, bagaimana Dia mau didik anak-anaknya ini. Saudara, dalam hidup kita Alkitab mengajarkan mengucap syukur dalam segala perkara. Sebab ada orang dengan cara berpikir yang sempit, ketika dia mengalami pergumulan, waduh, dia akan mau berkata, waduh, Tuhan tidak mengasihi saya. Iya kan? Dia akan mau berkata, Tuhan mengasihi saya kalau ketika saya selalu beruntung, ketika saya happy, bahagia. Tetapi ketika saya mengalami keadaan-keadaan yang tidak beruntung, mengalami hal-hal yang masuk dalam proses-proses, katakanlah ujian-ujian, aduh, Tuhan gak sayang pada saya. Iya. Tidak demikian, saudara-saudara. Tidak demikian. Untuk Dia tunjukkan bahwa Dia mengasihi kita, maka ada caranya untuk Dia perlihatkan itu kepada kita. Ketika Firaun dalam tulisan firman Tuhan dikatakan, itulah sebabnya aku membangkitkan. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Iya. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku, memperlihatkan kuasa Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan ada hal-hal yang ada di sekitar kita, saudara, iya, yang seolah menerpa kita, yang seolah menekan kita, dan ternyata di dalamnya ada cara Tuhan yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita, tidak dengan maksud untuk membuat kita akhirnya menderita, tetapi Dia sedang memproses, membentuk, mengasah kehidupan rohani kita untuk menjadi pribadi yang terus tambah naik, terus tambah naik, tambah naik, tambah naik. Sama seperti anak sekolah kan. Kalau dia tidak melalui sebuah proses ujian, dia nggak naik-naik kelas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka yang pasti dalam tulisan firman Tuhan, kasih-Nya tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Sehingga seberat dan sebesar apapun, kasih-Nya tidak pernah terbatas untuk menolong saudara dan saya. Kita hanya mau berkata terima kasih Tuhan untuk segala apa yang Kau buat dalam hidupku. Satu hal, kasih-Mu tidak pernah terlambat, kasih-Mu tidak pernah terbatas, kasih-Mu tidak pernah berlalu dari saya. Begitu juga dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ayat terakhir
Ayat 20, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudara, memang kalau bicara kapasitas sebagai manusia yang terbatas ini, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti demikian, sama seperti Alkitab ini berkata, mengapa engkau membentuk aku demikian? Dalam tulisan firman Tuhan, ketika Ayub dia mengalami sebuah tekanan yang berat, dia berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan di akhir dari kisah Ayub, Ayub berkata, tidak ada yang gagal. Artinya di situ dia menulis, dia mengatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam segala aspek apapun yang terjadi dalam konteks orang percaya. Tidak ada rencanamu yang gagal dalam segala apa yang kami hadapi, yang dia hadapi. Saya percaya karena sebagai orang percaya, hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Hidup ini ada dalam kontrol Tuhan, dalam pantauan yang dari Tuhan. Maka itu sebabnya mari kau terus tetap maju, engkau tetap tunjukkan kesetiaan dan ketaatanmu. Dia Tuhan yang tetap mengasihi engkau. Ya, sehingga seberat sebesar apapun pergumulan hidup yang kita alami, dia tetap mengasihi kita. Belas kasihannya selalu dia curahkan dalam kehidupan ini. Apakah mungkin itu entah pahit atau manis dalam perjalanan hidup, tak susah atau senang dalam perjalanan hidup, dia tetap tunjukkan bahwa aku mengasihimu. Amin. Aku mengasihimu. Aku mengasihi engkau. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hanya saja berserah, kita hanya saja untuk berpasrah kepada Dia, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Sehat sejahtera selalu, damai sejahtera sukacita jadi bagian kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Bahwa kasih Allah ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kalau kami dalam hari-hari hidup kami terkadang dihadapkan pada berbagai hal, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Belas kasihan Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Kasih Allah yang senantiasa baru dalam hidup kami. Terus itu jadi bagian kami. Jadi bagian juga seluruh jemaat, semua kami yang mendengarkan firman ini. Berkatilah mereka Bapa, hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, tilik dan usaha, mata pencarian, apa yang mereka kerjakan. Dan biar semuanya itu mereka menunjukkan kesetiaan di dalam Tuhan. Terima kasih berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka. Sekarang sampai selamanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.